Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Jai Langkung, Jai Langsat. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Jai Langkung, Jai Langsat. Datang tidak diundang, pergi tidak diantar. Jai Langkung, Jai Langsat. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Jai Langkung, Jai Langsat. Datang tidak diundang, pergi tidak diantar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan Isya baru saja usai menggema bersautan dari corong pengeras suara di pucuk surau. Wanto, Hindar, Thohir dan Penun hanya mengira-ngira kalau jarum jam ada di angka 7. Bukan panggilan sholat yang membuat mereka berempat gelisah di gardu ronda, melainkan karena menunggu kedatangan Babah Chun. Mereka yakin kalau pria mendekati Parubaya itu akan datang. Muncul dari mulut gang, lalu membagikan uang. Itulah yang mereka harapkan. Meski jumlahnya tidak seberapa, tapi bagi mereka itu sudah cukup. Setidaknya asap dapur mengepul, dan istri mereka tidak bermuka masam. Sosok Babah Chun merubah pola pikir mereka, bahwa tidak semua yang leluhurnya dari tembok besar dan terpanjang di dunia mempunyai tabiat egois. Menurut mereka, dia merupakan tetangga yang baik. Selalu berbagi jika ada rezeki berlimpah. Dalam hal keyakinan pun, toleransinya sangat tinggi. Bah Chun sendiri bukanlah tetangga maupun kerabat dari mereka. Dia merupakan seorang pedagang cukup besar di pinggir pasar kecamatan. Dan karena Wanto dan Hindar menjadi kulit tetapnya, maka ada keakraban antara mereka, terutama di beberapa minggu belakangan ini. Tidak berapa lama kemudian, Toke itu akhirnya muncul. Seperti biasa, dia hanya mengenakan singlet dan celana pendek saja. Dia pun melangkah ringan menuju pos ronda. Seperti tahu apa yang ada di benak 4 orang tersebut, sebelum sampai, tangan kanannya sudah merogoh saku celana. Berenang sebentar di dalamnya, lalu dikeluarkan sambil menggenggam sesuatu. Dan itulah yang mereka nantikan, uang. Di bawah cahaya bulan, nampak wajah mereka berseri. "Wah, dapat banyak hari ini, Babah?" tanya Thohir berbahasa basi. Babah Chun hanya tersenyum, lalu menyodorkan uang pada Wanto, disuruh agar dia membaginya. "Terima kasih, Bah," ucap Wanto bersikap malu-malu kucing. Mungkin jika ada orang lain di tempat itu, pasti mereka jijik melihat muka mereka. "Coba si Jai memberi angkat situ terus ya, Bah. Bisa cepat kaya kita," ucap Thohir, disambut gelak tawa mereka semua. Meski mereka tahu, si Thohir hanya membesarkan hati Babah Chun saja. Orang licik seperti dia memanglah manis mulutnya. Kawan-kawannya merasa kalau Bah Chun lebih paham perangai orang seperti Thohir. Mereka pun bercengkrama membahas permainan malam nanti. Diselingi canda tawa, membuat senyum Bah Chun tidak pernah pupus. Matanya yang sipit makin tenggelam saja. Gurauan mereka tertuju pada Jai Langkung yang ngambek beberapa malam terakhir. Itulah yang mereka lakukan beberapa minggu ini. Mereka coba mencari solusi yang cepat menghasilkan di tengah kemelut ekonomi. Mereka sadar bahwa selama ini terlahir sebagai warga pinggiran yang selalu tersisih di negeri Gemari Paloh Jinawi ini. Rumah tempat mereka berteduh dan berkembang biak, kondisinya sangatlah mengenaskan. Berdempetan satu sama lain membuat kumuh dan sumpek. Kediaman tersebut berada di gang sempit bercabang-cabang menyerupai labirin.
hampir keseluruhan berdindingkan papan dan beratapkan seng, yang sudah berkarat dengan lubang kecil-kecil bagi barisan semut. Kalaupun ada rumah yang disemen, barangkali pemiliknya sedang mujur saja, sehingga mampu merehab gubuk reot menjadi agak kokoh. Perjuangan berat mereka lakukan untuk bertahan melawan nasib, tidak peduli jika dipandang sebelah mata oleh orang-orang berduit tebal. Selama tinggal di sana, udara segar saja enggan menyambangi rumah mereka, apalagi pejabat yang selalu berpakaian wangi dan rapi. Guyonan yang sering berkembang, jangan-jangan tempat tersebut tidak tercatat dalam peta dan dalam sejarah negeri ini. Kelakar itu selalu terlontar karena mereka merasa diasingkan, tidak terjamah kecuali saat pemilihan lurah saja. Kemiskinan telah membuat mereka jenuh, seakan menjajah di dalam batin. Untuk cukupi kebutuhan sehari-hari, kebanyakan para warga menjadi pekerja kasar, tukang becak, kuli panggul, kuli bangunan, sopir, pelayan toko, atau apa saja yang menguras keringat dan tenaga. Setiap orang perlu makan untuk bertahan hidup, dan uang adalah sumbernya, yang mana di setiap zaman, segala sesuatu pasti diukur dengan uang. Upah seharian banting tulang itu hanya cukup untuk makan sehari saja. Besoknya, mereka harus bekerja keras lagi. Sementara untuk berbuat kriminal, haruslah berpikir 1000 kali. Siapa yang ingin mati sia-sia dengan dibakar atau diganyang massa? Sehingga, warga tetap mempunyai prinsip. Menderita seperti apapun, mereka tidak ingin menjadi pelaku kejahatan. Dan bagi mereka berempat, tidak ada jalan yang lebih baik untuk menghindari kemelaratan selain bersekutu dengan arwah gentayangan. Itulah yang menancap di pikiran keempat kawan tersebut, yang bertambah bebajun sebagai pegiat nomor togel. Demi angkat jitu, sudah hampir sebulan ini mereka keranjingan main jai langkung. Entah dari siapa ide itu muncul, tapi yang jelas mereka semua menikmati. Banyak juga yang sinis dan sok menasihati, tapi mereka tidak bergeming. Persetan kata orang, tahu apa mereka tentang dosa? Semua orang di negeri ini sama saja. Bisanya cuma mencela, mengkritik, dan menggurui. Tapi mereka tidak bisa memberi jalan keluar. Biar kere, yang penting kami tidak seperti para koruptor, munafik. Itu menjadi jawaban setiap kali ada yang menegur atau yang sok menasehati. Bahkan dengan mulut yang tajam, Thohir seringkali mengunci lawan bicaranya dengan berucap, "Alah, Tuhan sudah kelewat sibuk mengurusi kami." Permainan itu lebih mengasihkan, sehingga semakin membuat tenggelam pikiran jernih mereka. Bisa dikatakan, mereka hampir melakukan setiap malam, sehingga bakul dan gayung di rumah sering berfungsi ganda. Benda yang teronggok di dapur menjadi tempat bawang atau cabai disulap menjadi bahan pemanggil arwah. Dalam melakukannya, 2 batang bambu diikat seperti salib, ditancap di tengah bakul. Lalu dibungkus baju bekas. Sebatang spidol diikat di salah satu sisi bakul. Disiapkan juga kertas tumbuk siap dicoret-coret. Setelah itu, 4 batang hiu dibakar dan ditancapkan di 4 penjuru angin. 3 batang lagi diikat di pucuk bambu. Karena ritual yang dianggap sebagai permainan itu dilakukan di lokasi gelap, lampu teplok tidak pernah terlupakan. Ditambah jajanan pasar, 2 gelas air putih dan segelas kopi disediakan bagi jai langkung. Begitulah. Ketika semua sudah siap, mereka panggil arwah siapapun untuk minta 2 atau 3 nomor. Yang bertugas sebagai pawang tersebut adalah Wanto. Mereka berdebar-debar menunggu bakul itu bergerak-gerak, pertanda kalau telah didatangi sosok arwah. Ternyata arwah lebih baik hati ketimbang para manusia berdasi. Ada kalanya sosok gaib itu merasa iba melihat mereka yang hidup sengsara. Dibantunya lewat angka yang ditulis di atas kertas. Angka itulah yang menjadi patokan, yang hampir semua pernah merasakan duit kagetan. Bahkan Thohir pernah meraih uang jutaan. Dan semenjak itulah mereka merasakan hidup lebih ringan.
bisa tersenyum menatap matahari. Meskipun warga lain menganggap uang itu adalah uang haram untuk dimakan, tapi setan terlanjur bersarang di jiwa mereka. Jelangkung pun mendapat julukan nyentrik. Dia dipanggil dengan sebutan si Jai. Keren, mirip judul sinetron. Banyak juga kejadian unik, lucu, bahkan sulit dipahami akal sehat. Di mana si Jelangkung tahu nama-nama mereka, bahkan tahu di mana mereka tinggal dan bagaimana kondisi pemukiman. Pernah juga ada pejuang kemerdekaan masuk. Tulisannya tegas dan cepat. Semula mereka gentar, menyangka kalau sosok tersebut sedang marah dan tidak mengamuk. Tapi ketika sosok tersebut menulis nama, lalu di bawahnya tertulis Pejuang 45, mereka pun tersenyum geli. Ketika mereka minta rezeki lewat nomor, sosok itu justru memilih tulisan ke arah langit. Tuhanlah yang dimaksud. Rupanya dia tidak setuju dengan cara mereka. Suatu malam, mereka pernah kedatangan orang yang diajak ikut serta oleh Babah Jun. Dia adalah Pak Haji Sukari. Menurut Babah, haji tersebut adalah rekan kerjanya. Begitu Bajun bercerita tentang Jelangkung, Pak Haji pun tertarik untuk ikut. Bukan penasaran karena ingin tahu hal mistik, tapi karena hobi nomornya kambuh sudah beberapa bulan. Dan selama itu dia belum mampu tembus sekalipun. Siapa sangka kalau orang yang pernah ke Mekah itu ikut-ikutan minta nomor. Tapi semenjak itu pula, mereka, termasuk Bajun, jadi tahu sifat sesungguhnya dari Pak Haji Sukari. Pak Haji bohong. Dapat 25 lembar, ngaku 15 lembar. Begitulah tulis Jelangkung. Mereka semua menatap ke Pak Haji tidak percaya. Bahkan Penon menyindir sinis. Yang pada saat itu, wajah Pak Haji mirip kepiting rebus. Dasar manusia, sebagus apapun kulitnya, kalau isinya sampah, tetap saja berbau busuk. Kejadian unik yang lain mereka alami adalah ketika si Jai ngambek. Masalahnya sepele saja, yakni karena mereka tidak membawakan kue lapis yang menjadi kesukaannya. Ada juga yang ngambek karena hiu yang kami sulut adalah hiu bekas. Ada-ada saja. Pernah juga suatu ketika, Penon minta satu hal selain nomor. Tanpa kami ketahui, dia mendadak meminta agar Jambu, salah satu pemuda kampung, diberi sedikit pelajaran. Jambu merupakan pemuda yang terkenal suka ngintip. Berulang kali dia ketahuan, tapi mampu lolos dari kejaran. Setelah ketiga kawannya menyelidik, ternyata Penon merasa dendam pada Jambu. Karena dia yang asik berjumpa dengan istrinya, diintip oleh pemuda itu. Penon mengingat kejadian yang berlangsung 2 hari sebelum malam ritual dilakukan. Saat itu, dia yang mendengar suara kayu patah, langsung menghentikan aktivitasnya bersama sang istri. Kemudian segera melihat keluar jendela. Dia yakin dari pakaian yang dikenakan kalau pemuda yang berlari adalah Jambu, yang telah mematahkan kayu usoknya yang dipergunakan sebagai penopang untuk mengintip. Dari kejadian itulah yang membuat dia meminta pada sosok arwah untuk membuat Jambu supaya kapok. Karena selain dirinya, ternyata warga lain juga ikut diresahkan oleh sikap pemuda pengintip itu. Dan permintaan Penon ternyata dikabulkan oleh si Jai. Malam itu juga, Jambu sakit dadakan, yang pada akhirnya dibawa ke rumah sakit. Pada akhirnya, pemuda itu diopnam selama 4 hari. Penon sebenarnya merasa kasihan karena kondisi keuangan Jambu yang pas-pasan. Namun warga lain justru merasa bersyukur. Mereka semua berpikir kalau musibah yang dialami Jambu adalah karma. Meski begitu, tetap saja para warga mengumpulkan sumbangan untuk membantu proses di rumah sakit. Itulah pengalaman yang ditemui selama bermain Jelangkung. Mereka tidak peduli dengan ancaman yang mengintai. Dari kisah yang beredar, dampak bagi pelaku pemanggilan arwah tersebut sangatlah berbahaya.
Bisa saja mereka kesurupan jika jiwanya dipenuhi ketakutan. Bisa juga diteror makhluk halus dalam kehidupan sehari-hari. Karena yang masuk bukan arwah gentayangan saja, sosok jin ataupun makhluk halus lain pun bisa juga masuk. Resiko yang paling berbahaya adalah masuk dalam dunia gaib hingga tersesat. Dalam hal ini, nyawa sebagai taruhannya, karena akan diambil untuk dijadikan tumbal. Hal itu biasanya terjadi jika pemanggilan arwah dilakukan di satu tempat. Dan selama itu, permintaan selalu terkabulkan. Sehingga dalam melakukan ritual jailangkung ini, seharusnya didampingi oleh seorang yang ahli, yakni orang yang mempunyai ilmu kebatinan kuat. Sehingga jika ada hal buruk mengintai, maka akan diketahui terlebih dahulu. Dan ternyata, Mbah Jun adalah orang yang memiliki kekuatan khusus. Lelaki keturunan Tionghoa diam-diam memiliki indera keenam sejak masih anak-anak. Hal itu diketahui oleh keempat pemain jailangkung ketika hampir terjadi hal buruk menimpa Penun. Yang mana saat bakul bergoyang, mendadak Penun terpental beberapa meter hingga menghantam sebuah pohon. Pria dengan gigi tonggos itu mengeluarkan darah segar dan langsung pingsan seketika. Kejadian malam itu membuat semua kawannya panik. Suasana yang biasa santai mendadak menjadi tegang. Sebelum mereka bergerak mendekat, tiba-tiba saja Penun bangkit sambil tertawa-tawa. Ketegangan pun berlanjut. Di saat semua kebingungan, Mbah Jun mendekat dengan tenang, kemudian melakukan dialog dengan Penun yang memang telah kerasukan. Berkat ilmu kebatinan yang dimiliki, tidak butuh waktu lama Mbah Jun berhasil mengusir sosok penghuni raga Penun, yang kemudian Penun kembali tidak sadarkan diri. Namun dalam hitungan menit, dia pun tersadar kembali. Sejak itulah, mereka tahu kehebatan Mbah Jun. Tapi lelaki Tionghoa itu meminta agar semua diam saja, tidak perlu berkuar tentang dirinya. Dari situ pula, mereka tahu tentang asal-usul jailangkung. Ritual pemanggilan arwah yang selama ini mereka mainkan, tapi tidak pernah tahu makna sesungguhnya. Mbah Jun berkisah, kalau asal penggunaan istilah jailangkung berhubungan dengan sebuah kepercayaan tradisional Tionghoa yang hampir punah. Ritual tersebut adalah tentang adanya kekuatan Dewa Poyang dan Dewa Moyang, yaitu ritual Cailangkung yang dipercaya sebagai persembahan Dewa Keranjang dan ritual Cailanse yang dipercaya sebagai persembahan untuk Dewa Pelindung anak-anak. Dalam ritual Cailangkung biasanya dimainkan oleh remaja saat festival rembulan. Dalam ritual tersebut, Dewa Poyang dan Moyang dipanggil agar masuk ke sebuah boneka keranjang yang tangannya dapat digerakkan. Pada ujung tangan boneka tersebut diikatkan sebuah alat tulis, biasanya berupa kapur. Boneka itu juga dihiasi dengan pakaian manusia yang dikalungi kunci dan dihadapkan ke sebuah papan tulis sembari menyalakan dupa. Saat boneka tersebut menjadi terasa berat, merupakan pertanda bahwa boneka itu telah dirasuki dewa dan bergerak mengangguk sebagai pertanda setuju setelah dinyatakan siap tidaknya untuk ditanyai. Sedangkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang diajukan akan dituliskan oleh dewa yang dirasuki boneka tersebut pada papan tulis yang disediakan. Ritual Cailangkung sendiri telah punah di Tiongkok, namun ritual dan namanya kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia, yang kemudian menjadi jailangkung dan masih hidup. Itu dikarenakan hubungan negeri Tiongkok dan Nusantara yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Berbeda dengan ritual Cailangkung, media yang dipergunakan untuk menampung dewa yang dipanggil dalam jailangkung adalah gayung penyeduh air yang diiringi dengan nyala kemenyan dan perapian. Zaman dahulu, gayung terbuat dari tempurung kelapa yang digagangi kayu. Sehingga dalam perkembangannya, ritual jailangkung di Nusantara lebih dikenal dengan ritual pemanggilan dewa, yang mana melalui boneka berkepala tempurung kelapa yang didandani dengan pakaian. Tetap sebagai permainan anak, boneka ini akan dipegang oleh dua anak yang masih kecil, kemudian dipandu oleh seorang pawang yang memanggil dewa dengan sebuah mantra. Jawaban dari semua pertanyaan akan dituliskan pada selai kertas, batu tulis, atau kapur.
Cara memainkan jelangkung pun sebenarnya tidak mudah. Pada umumnya dilakukan oleh 3 orang, yaitu 2 orang yang memegang boneka jelangkung dan pawang yang membaca mantra. Permainan ini kebanyakan dilakukan di tempat yang diyakini angker dan biasanya di waktu senja. Seperti permainan jelangkung pendahulunya, permainan ini biasanya dimainkan secara beramai-ramai pada saat terang bulan. Dan bila makhluk halus tersebut datang, makhluk tersebut akan memperkenalkan dirinya, lalu bercerita dengan menggunakan bantuan alat tulis. Pertanyaan yang diajukan sangatlah beraneka ragam, seperti nama makhluk tersebut, tahun berapa meninggal dan penyebab meninggal. Bahkan sering juga tentang peruntungan masa yang akan datang, termasuk nomor keberuntungan dalam penjudian. Dalam perkembangannya, permainan ini menjadi cukup sederhana. Dapat dilakukan hanya dengan menggunakan jangka, gambar lingkaran yang tergambar dalam kertas, lalu diiringi dengan suatu mantra sederhana. Permainan ini juga memiliki berbagai macam versi bahasa. Dan selama ini mantra yang dikenal adalah Jai Langkung, Jai Langsat, di sini ada pesta, pesta kecil-kecilan. Jai Langkung, Jai Langsat, datang tidak diundang, pergi tidak diantar. Kata-kata tersebut diucapkan berkali-kali, dan setelah makhluk halus diyakini sudah masuk ke dalam boneka, maka pemain dapat bertanya apapun yang mereka mau. Pertanyaan tersebut akan dijawab dengan alat tulis yang diikat di bawah boneka tersebut. Karena sifatnya yang berupa ritual yang memanggil dan berkomunikasi dengan makhluk halus, permainan jelangkung yang awalnya sekedar permainan kemudian berkembang memunculkan mitos-mitos hantu atau kesurupan sebagai imbas untuk orang yang memainkannya. Mitos tersebut umumnya adalah bila permainan ini diakhiri tanpa melepas atau berpamitan dengan makhluk halus yang masuk ke dalam boneka, makhluk halus tersebut dapat menjadi marah dan dapat membuat masalah untuk para pemanggilnya. Malam itu, untuk mengisi waktu sebelum bermain jelangkung, mereka membakar sate di belakang rumah Babah Jun. Di pekarangan yang cukup luas dan rindang buah jambu air, guruan mereka terus bergulir. Bertambah riuh dengan nonton acara televisi yang volumenya tidak kalah keras. Malam ini, Bah Jun menjadi sponsor karena 3 hari berturut menang lumayan. Entah mengapa Bah Jun selalu mujur. Padahal dia termasuk orang mampu, tidak seperti yang lain. Semua keperluan sudah disiapkan, daging kambing, arang, kipas, rokok, kopi, dan tidak lupa roti selai yang beberapa hari terakhir diminati jelangkung. Mereka tertawa terpingkal-pingkal, manakala televisi menyiarkan berita yang bagi mereka sangatlah lucu. Berita tersebut mengenai orang yang beramai-ramai mencari harta karun di sebuah situs bersejarah. Tidak tanggung-tanggung, para pemain tersebut adalah orang yang berpangkat di negeri ini. Wanto, Hindar, Tohir, Penun, termasuk Bah Jun, berlagak menjadi politikus di malam itu. Apa tidak membuat malu bangsa kelakuan mereka itu? Tohir memancing obrolan di sela kesibukannya mengipas sate. Asap mengepul, aroma daging terbakar membuat cacing dalam perut menggeliat. Kalau sampai orang luar negeri tahu, mereka pasti tertawa lebih keras daripada kita. Dia anggap kalau kemiskinan moral yang melanda penjuru negeri telah membuat mata tertutup. Sampai-sampai situs yang dilindungi pemerintah sejarah sedemikian rupa. Bah Jun yang sudah menyatu dengan darah Nusantara, dengan pedas juga mengkritik berita tersebut. Sungguh suatu hal yang mustahil, para petinggi berkomplot demi mendapat harta berlebih yang gaib keberadaannya. Mungkin lain waktu, rakyat jelata akan mengikuti langkah mereka. Berarti kita tidak bisa disalahkan kalau main jelangkung. Pemimpinnya saja setali 3 uang dengan kita. Perbincangan terus bergulir masih dengan topik yang sama, yang menjurus pada harta benda yang tertanam di dalam tanah. Mereka semua pun berandai-andai
terlarut dalam mimpi yang mustahil. Setengah 12 menjelang tengah malam, mereka sudah sampai di sebuah tempat yang dituju. Tempat pilihan Bajun kali ini cukup mencekam, di mana terdapat pohon beringin tua berjajar. Pohon yang satu sudah kering separuh, sedangkan yang satunya masih kokoh dan rindang. Sekilas, nampak seperti logo sebuah partai yang menguasai satu orde. Wanto dan Penun bertugas memegang bakul, sedangkan Bajun berkomat-kamit sambil menahan nafas sebentar. Seperti malam yang lalu, untuk memanggil arwah adalah Hendra dan Thohir secara bergantian. Jelangkung Jelangsat, di sini ada pesta kecil-kecilan. Jelangkung Jelangsat, datang tidak diundang, pergi tidak diantar. Mantra sederhana itu terdengar sangat menyeramkan, yang terus keluar dari mulut Thohir dan Hendra. Makin lama mereka saling bersautan, menggemakan mantra. Ketika bakul sudah bergoyang, mereka pun tersenyum sambil melirik satu sama lain. Arwah yang ditunggu sudah datang dan sudah masuk. Segera, Hendra menyuruh memilih hidangan yang disediakan untuk dimakan. Setelah itu, langsung saja mereka minta nomor buntut. Tidak ada yang bertele-tele menanyakan hal lain. Sudah tidak ada artinya lagi bagi mereka. Gelap malam semakin terasa mencekam. Desir angin bangkitkan bulu tengkuk. Mereka tidak tahu sampai kapan melakoni hal tersebut. Bagi mereka, hidup bukanlah berada di alam mimpi. Sehingga selama masih bernyawa, mereka ingin hidup senang. Mungkin selama kemiskinan masih mencekik, mereka tetap menempuh jalan itu. Percaya pada sesuatu akan lebih baik daripada tidak ada yang dipercaya sama sekali. Mereka pun tersenyum puas. Jelangkung sudah memberi apa yang mereka pinta. Setelah bersih-bersih, mereka semua bersiap pulang. Ingin hidup dan bermimpi tentang hidup yang lebih ringan. Dengan berharap cemas, semoga keberuntungan berpihak. Meskipun belakangan ini, nomor yang diberi oleh Jelangkung banyak yang meleset. Bajun saja yang mampu membolak-balik angka sehingga menjadi jitu. Mungkin ada keahlian khusus yang menjadi kuncinya. Di temaram lampu teplok, Penun merasa ada hawa aneh yang dirasakan. Sejenak dia meraba-raba wajahnya merinding bukan kepalang. Dia keheranan ketika tahu pipinya menjiut, mata cekung, dan tulang wajah menyembul keluar. Mirip dengan tengkorak. Saat melihat ke sekitar, itu pula yang terjadi pada kawan-kawannya, kecuali Bajun. Pria itu masih dalam keadaan selayaknya manusia. Di saat dia hendak menanyakan tentang apa yang terjadi, mulutnya terasa tercekat, lidahnya keluh, sehingga tidak sepatah kata pun mampu keluar. Mungkin itu pula yang dialami oleh kawan-kawannya. Di saat ketakutan itu makin meradang, Penun melihat hantu-hantu berseliweran di antara pohon beringin. Sosok-sosok menyeramkan itu berterbangan ke sana kemari. Kebanyakan dari mereka berbentuk tengkorak dan pocong. Penampakan itu disertai pula dengan suara tawa yang sangat menakutkan, riuh di antara suara pria dan wanita. Penun yang mencoba bangkit, merasa seluruh tulangnya lemas tanpa daya. Dan dia pun tersadar kalau kini telah berubah menjadi tengkorak hidup. Tapi, kenapa masih memiliki pola pikir seperti manusia? Apa yang telah terjadi? Dalam pikirannya yang kalut, dia masih melihat Bajun mengumpulkan semua hiu yang masih menyala. Ditancapkan semua menjadi satu di sisi Jelangkung yang sudah direbahkan. Lalu dia kumat-kamit membaca mantra. Dan di tengah kusuknya, dia terdorong beberapa meter ke belakang hingga menghantam semak belukar. Tidak lagi ada gerakan dari Bajun. Mungkin saja dia pingsan di sana. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan menolong selain berdoa sebisanya. Meskipun tidak ada sosok makhluk halus yang mendekat, namun perubahan pada fisik yang sangat aneh membuat kecemasan semakin memuncak. Sosok-sosok itu hanya asik melayang-layang, seolah sudah puas dengan apa yang terjadi pada Penun dan kawan-kawannya. Mas, ikut aku, Mas.
seorang perempuan yang tidak kalah menyeramkan muncul dan langsung menggandeng Penon. Seketika itu, tubuhnya yang semula lemah tanpa daya mendadak kembali dalam keadaan baik. Saat dia hendak melangkah ikut sosok tersebut, seorang lelaki tua sudah berdiri di hadapan mereka. "Lepaskan dia," ucapnya, dan lenyaplah sosok wanita gaib tersebut. Hanya suara tawanya yang masih tertinggal menggema menyeramkan. Sosok lelaki tua yang tidak dikenal itu mengajak satu persatu dari mereka menuju ke arah hiu. Diarahkannya ke 4 berkawan, melingkari hiu yang masih menyala. Sejenak kemudian ditancapkan kembali jelangkung di sisi hiu yang sudah dijadikan satu oleh Bajun. Setelah itu, sang pria tua menuju di mana Bajun terseret. Ketika tahu kalau Bajun pingsan, dengan darah keluar dari mulut dan hidungnya, lelaki tua tersebut coba menyadarkan. Tapi tidak ada respon. Bajun masih diam, tidak bergerak. Setelah Bajun diposisikan cukup nyaman, Pak tua itu pun kembali menuju Penon dan kawan-kawannya. Di antara mereka dia bersila di sana, melakukan satu ritual untuk menyelamatkan mereka semua. Sesaat kemudian, bakul bergoyang. Tapi tidak seperti biasanya. Kali ini goyangnya itu semakin lama semakin cepat. Itu pula yang terjadi pada Penon, juga ketiga kawannya. Mereka berempat bergetar kuat mengikuti jelangkung. Terlihat, Pak tua berusaha sekuat tenaga menghentikan hal itu, bahkan sampai terdorong beberapa langkah ke belakang. Di saat ketegangan semakin menjadi-jadi, tiba-tiba Bajun muncul. Dengan sigap dia langsung bergabung. "Jangan!" Pak tua berteriak lantang ketika Bajun mencabut hiu dan mematikan semua dengan telapak tangannya. Tapi itu sudah terjadi. Saat Pak tua bangkit mendekat, semua hiu sudah mati berceceran. Sedangkan bambu jelangkung melayang dan menancap di dada Bajun. Yang seketika itu dia pun meregang nyawa. Tersenyum pada Pak tua, lalu matanya yang sipit tertutup untuk selamanya. Di saat itu pula keadaan kembali tenang. Penon dan kawan-kawannya seolah terbangun dari mimpi. Mereka meraba-raba setiap bagian tubuhnya. Sudah tidak ada lagi yang perlu dicemaskan. Semua sudah dalam keadaan normal. Begitupun dengan sosok-sosok yang menyeramkan. Tidak lagi terlihat satupun yang berseliweran. Begitu melihat kondisi Bajun yang tidak bernyawa, mereka hanya mampu berteriak-teriak histeris, berharap pria Cina itu kembali bernafas. "Siapa kamu, Pak tua? Apa yang telah terjadi?" Pria itu hanya memandang Penon dengan tatapan tajam, tanpa menjawab pertanyaan. Melihat itu, membuat Penon tidak bisa berbuat apa-apa. Dia maupun kawan yang lain tidak berani mengulang pertanyaan tersebut. Hingga akhirnya, pandangan Pak tua itu beralih ke arah semak-semak. Tampak ada seorang di sana menyaksikan yang telah terjadi. "Dialah yang telah membawaku kemari." Masih mengitari Bajun, mereka mendengarkan setiap ucapan Pak tua kata demi kata. Beliau perkenalkan diri dengan nama Sabto, biasa dipanggil Ki Sabto, yang menurutnya ada sebuah punden yang berjarak tidak terlalu jauh dari tempat tersebut. Dan beliau adalah juru kunci dari punden. Selama ini, tidak ada yang berani melakukan ritual atau semedi di tempat tersebut, karena lokasi di sekitar punden dikenal sangat wingit. Orang sesakti dan sehebat apapun harus berani mempertaruhkan nyawa jika melakukan ritual di tempat tersebut. Punden itu merupakan petilasan seorang sakti di zaman wali dulu. Sedangkan lokasi pohon beringin tersebut menjadi tempat dikuburnya pekerja Romusa di zaman penjajahan Jepang. Yang mana lokasi tersebut dijadikan tempat tambang oleh Jepang. Seiring bergantinya zaman, di sana juga dijadikan tempat pembuangan mayat, pembantaian kaum komunis. Juga dijadikan tempat eksekusi bagi maling yang tertangkap di era Orde Baru awal. Warga akan membunuh para pencuri dengan kejam, lalu mayatnya dibiarkan membusuk. Dari banyak arwah penasaran itulah yang menjadikan tempat tersebut sangat angker. Sedangkan seorang yang memberitahu Ki Sabto adalah orang gila yang setiap malam tidur di punden. Pria tersebut tidak pernah berbicara sepatah kata pun.
Menurut warga sekitar, dia dianggap bisu dan tuli. Mendadak saja dia menemuiku dan sholat tahajud di musola. Lalu menarik-narik bajuku, memaksa agar aku ikut dengannya. Begitu tiba, ternyata kalian sudah berada di sini dalam gangguan Jailangkung, ucap Ki Sabto. Mereka hanya diam menyesal. Ritual pemanggilan arwah yang selama ini dianggap menyenangkan, malam ini telah membawa petaka yang tidak akan terlupakan. Sosok Bajun menjadi korbannya, dan mereka harus berterima kasih padanya. Menurut Ki Sabto, Bajun paham tentang ritual Jailangkung. Hanya saja apa yang dihadapi malam ini, energinya terlalu kuat, dan semua adalah arwah yang diliputi aura negatif. Bajunlah yang telah menolong mereka semua. Masih menurut Ki Sabto, Bajun melakukan pengorbanan dengan mematikan semua hiu. Sedari awal, dia sudah mengumpulkan hiu agar cepat habis apinya. Karena jika hiu habis, semua akan kembali aman. Akan tetapi, melihat keadaan semakin memburuk, Bajun merelakan nyawanya untuk mematikan semua hiu. Itu dilakukan demi menyelamatkan keempat pelaku Jailangkung lainnya. Kejadian malam itu telah merubah pola pikir mereka. Wanto, Hendra, Penun, dan Thohir telah sadar. Mereka mengandalkan Tuhan dalam persoalan hidup yang pelik. Berharap ada generasi penerus yang merubah keadaan. Bang, makan dulu. Nanti keburu dingin tidak enak loh. Penun terhenyak dari lamunan. Dipandangi istri dan anaknya yang dengan lahap makan apa adanya. Entah sampai kapan kemiskinan itu membelit. Yang penting, anak istrinya ikhlas menemaninya dalam nestapa. Dia yakin ini adalah sesuatu yang terbaik yang sudah diberikan Tuhan kepadanya. Tetapkan imanku Tuhan. Aku tidak mau lagi terjerumus dalam dosa yang lebih besar, gumamnya. Jailangkung, Jailangsa, di sini ada pesta kecil-kecilan. Jailangkung, Jailangsa, datang tidak diundang, pergi tidak diantar. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.